Di kampung Beriwit seberang, terdapat sebuah rumah kosong yang menyeramkan. Konon, rumah ini dulu milik Haji Hamid, namun ditinggalkan secara misterius setelah hanya 3 bulan dihuni. Penduduk setempat percaya rumah itu dihuni oleh kekuatan gaib yang menakutkan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Rumah kosong di tengah kampung. Tidak ada yang istimewa dari kampungku ini, selain berseberangan langsung dengan ibu kota kecamatan. Layaknya perkampungan lainnya di Kalimantan, kampungku berada di pinggiran sungai dan diapit hutan belantara yang lebat. Pun begitu dengan ibu kota kecamatan. Kampungku dibatasi oleh sungai Barito yang teramat lebar. Tidak ada jembatan yang menghubungkan kampungku dengan ibu kota kecamatan, kecuali harus menyeberang menggunakan perahu motor yang disebut klotok. Biayanya tidak mahal, hanya Rp5.000 sekali menyeberang, dan Rp15.000 jika membawa motor. Kampungku ini, sebut saja namanya Beriwit Seberang, sebuah perkampungan kecil yang berada di pedalaman. Karena dekat dengan ibu kota kecamatan, kampungku ini lumayan ramai dibandingkan perkampungan lainnya. Tidak perlu khawatir terhadap listrik PLN, begitu pula sinyal HP. Jaringan internet pun teramat lancar, kecuali hujan. Saban sore, akan terlihat beberapa remaja yang asyik bermain TikTok atau mencoba menjadi YouTuber kondang. Namun, selepas tamat SMA, anak-anak kampungku akan memilih menikah muda lalu melanjutkan hidup menjadi orang tua. Mau gimana lagi? Sebagian besar penduduk kampungku hidup di bawah garis pas-pasan. Pekerjaan utama sebagian besar penduduk adalah menjadi petani karet yang harganya sudah tidak manusiawi. Menambang emas pun selalu diburu polisi, katanya merusak lingkungan. Membuka ladang, lagi-lagi diburu aparat karena katanya menyebabkan kebakaran hutan. Ibarat kata, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Akhirnya penduduk kampungku hanya bisa meratap, berharap ada bantuan BLT yang bisa dicairkan di kantor pos. Dan aku adalah salah satu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Pekerjaan sehari-hari sebagai motoris klotok hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Itu pun harus ditambah kasbon di warung. Kadang, terbersit keinginan untuk menjadi penjahat saja, merampok misalnya. Namun apalah daya, aku tak cukup punya nyali. Seperti yang kusampaikan tadi, jaringan informasi teknologi di kampungku ini lumayan mumpuni. Akan tetapi, yang namanya kampung tetaplah kampung. Masyarakat masih percaya hal-hal mistis dan gaib, terutama orang-orang tua. Setiap bulan tertentu ada saja orang yang menghanyutkan sesaji di sungai. Katanya, memberi makan buaya gaib peliharaan. Biasanya sih pelakunya orang-orang yang sudah sepuh. Anak mudanya, mereka lebih percaya menjadi selebgram bisa bikin orang jadi cepat kaya. Di antara banyaknya hal yang tidak istimewa di kampungku ini, setidaknya ada satu hal yang cukup membikin bangga. Suatu perkara yang membuat kampungku cukup punya nama di seantero kecamatan, yaitu adanya bangunan rumah kosong yang terkenal angker. Lokasinya persis di tengah kampung, membagi bagian hulu dan hilir yang dipisahkan oleh hutan lebat. Tidak hanya para tetua, para pemuda pun tidak berani main-main dengan betapa mengerikannya rumah kosong ini. Jika ditilik dari nama, rumah kosong ini tidaklah seram-seram amat. Orang kampungku menyebutnya rumah Pak Hamid, karena, konon, rumah ini dulu milik seseorang yang bernama Hamid. Kebetulan ia sudah bergelar haji. Tapi jangan tertipu dengan namanya yang terkesan teduh dan terpuji. Jika menatap langsung rumah ini lebih dari 5 menit, siapapun akan lari terkencing-kencing. Rumah ini punya aura yang aneh sekali. Hawanya terasa dingin dan membikin bulu kuduk berdiri tanpa sebab.
Entah sejak kapan rumah ini berdiri, tidak ada yang tahu persis. Kata almarhumah ibu, rumah ini sudah ada sejak sebelum aku lahir. Dulu, rumah ini dibangun oleh seorang saudagar yang bermukim di ibu kota kecamatan. Namanya Haji Hamid. Sedianya, rumah ini akan dijadikan tempat tinggalnya bersama keluarga. Haji Hamid awalnya hendak membuka peternakan sapi di kampungku. Bila dilihat dari bentuk bangunannya, bisa dibilang rumah Pak Hamid ini dahulunya adalah rumah mewah. Rumah orang yang berduit, terbuat sepenuhnya dari kayu ulin. Rumah ini berlantai 2 dan berbentuk panggung. Arsitektur bergaya Belanda terlihat jelas dari bentuknya. Namun, Haji Hamid dan keluarganya menempati rumah itu hanya sekitar 3 bulan. Kata almarhumah ibu, mereka pergi tergesa di suatu pagi tanpa alasan jelas. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Mereka sepertinya pergi dalam keadaan ketakutan. Semua perabotan ditinggal begitu saja tanpa sempat dibawa. Setelah bertahun-tahun, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Sekarang, halaman rumahnya telah ditumbuhi rumput liar, dikelilingi belukar dan pepohonan tinggi serta hutan bambu di kiri dan kanan. Aku pun punya pengalaman yang mengerikan terkait rumah kosong ini. Aku ingat sekali, waktu itu aku masih duduk di kelas 3 SD, tahun 1993. Kala itu, suasana kampungku tidak seramai sekarang. Penduduk masih sedikit dan jarak antar rumah saling berjauhan. Listrik PLN belum masuk serta jalan utama masih berupa tanah liat. Aku ingat persis. Kejadian ini kualami sepulang belajar ngaji. Kala itu selepas Isya, aku dan 2 orang kawan bergegas pulang menuju rumah kami yang ada di sebelah hulu kampung. Memang, zaman dulu satu-satunya masjid di kampung kami terletak di wilayah hilir. Bagian hilir ini memang lebih ramai dibanding hulu, dan terdapat sebuah dermaga. Namanya anak kecil, pastilah suka bercanda. Kami bersenda gurau sepanjang jalan pulang. Tidak terpikirkan rasa takut akan hantu atau makhluk halus saat itu. Padahal, kami pulang menyusuri jalan yang sepi. Tidak ada penerangan jalan, hanya mengandalkan cahaya senter yang jadi satu-satunya penunjuk jalan. Kebetulan, kami hanya menggunakan 1 buah senter. Senter itu milik Arman, yang ia pinjam dari ayahnya. Sedangkan kawanku yang satunya lagi bernama Rudi. Rumah kami bertiga memang bertetangga di bagian hulu kampung. Bahkan, kami satu kelas. Bisa dikatakan kami ini kawan dekat. Awalnya, selama perjalanan tidak ada hal ganjil yang kami temui. Kami melangkah pulang dengan penuh gelak tawa, saling dorong dan saling kejar-kejaran. Jarak antara hulu dan hilir memang lumayan jauh. Sekitar 30 menit berjalan kaki. Setelah melewati barisan pohon besar yang menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, kami kemudian menyusuri hutan bambu yang teramat rapat. Saking rapatnya, hanya serangga dan burung pipit yang bisa melewati rumpun bambu yang tumbuh di sebelah kanan jalan. Sedangkan di sebelah kiri, merupakan perkebunan. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.